Halo Sobat Antara, kali ini Antara kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu seniman, kurator atau pendiri yayasan yang memiliki ketertarikan sendiri terhadap negeri Indonesia dan budaya Indonesia, dan tentu saja bukan berasal dari Indonesia dan beliau berasal dari Jepang, yaitu Sakura-san. How are you, Sakura-san? Hi, nice to meet you. Kalau nyapanya bahasa Jepang gimana? Yokoso Sakura-san? Terima kasih. Untung saya bisa dikit. Dan ini ada penerjemahnya yaitu Mbak Cipi. Nah, oke. Beginilah kantor kita, Antara. Thank you. I hope you enjoy our office in Jalan Cikini now. Oke, Sakura-san, kita akan membahas beberapa mengenai permasalahan budaya. Dan pertanyaan pertama nanti kita akan membahas mengenai Jember Fashion Carnival, dan Sakura-san bisa menjelaskannya dengan bahasa Jepang saja biar lebih nyaman. Boleh disampaikan. はい、今日は文化についてお話ししましょう。そしてまずは JFC について話しましょう。 My heartfelt gratitude to this opportunity. Oke, thank you. Oke, Sakura-san, saya memahami Jember Fashion Carnival itu sebagai salah satu budaya festival yang cukup besar di Indonesia. Nah, bagaimana sih Sakura-san bisa mengenal festival ini? はい、さくらさん、私たちはなんかジェンバーフェスティバルはすごい偉いフェスティバル、インドネシアの中でもすごい偉いフェスティバルなんで、どうやってジェンバーフェスティバルについて知ったのでしょうか。その2011年から、sorry, I'm like still masih belajar bahasa Indonesia, so she translate so by Japanese. So 2011年より日本とインドネシアの子どもたちの国際アート交流をその NPO のプレジデントをしていた時に、バリ島で JFC の支援者の方にご縁をいただきました。 Jadi Sakura-san sejak tahun 2011 itu memang sudah melakukan kegiatan yang menghubungkan Jepang dan Indonesia. Dan ketika pergi ke Bali, dia itu dikenalkan dengan salah satu donatur kepada Jember Fashion Festival ini. Dan apa sih yang membuat Sakura-san ini tertarik dengan Jember Fashion Carnival ini? それ Sakura-san が、何が、ジェンバーファッションフェスティバルに、好きになるのは何ですか。はい、その私も、芸術を通して世界とつながるっていうことをミッションにしてたジェンバーファッションカーニバルの思いにすごく共感して、ね、それがスタートのきっかけです。 Jadi memang Sakura-san ini sangat tertarik dengan kebudayaan, lalu dengan kreativitas dan seni. Makanya dia itu merasa misinya sama dengan Jember Fashion Carnival ini. Nah, saya pengen tahu nih seberapa gaung sih istilahnya Jember Fashion Carnival ini di Jepang sana gitu. はい、日本でジェンバーファッションフェスティバルは有名ですか。まだあまり知られてないです。 Belum terlalu dikenal sebenarnya di Jepang sendiri. Tapi apakah ada nanti istilahnya hal-hal yang bisa dipertukarkan antara budaya dengan Jepang dan Indonesia di dalam kegiatannya ke depannya? それでも今後なんか日本とインドネシアをつながる活動とかはありますか。そのジェンバーを訪れた後に観光省で行われたそのランチングのセレモニーに出席した時にファウンダーのディナー・ファリスさんとお会いして、でぜひ日本からも JFC に参加してほしいっていう熱いオファーをもらって、でそれがきっかけで一緒にこうコラボレーションをしようっていうその時が今年やっと来たので、それを本当にすごく嬉しく思っています。 Ya, jadi pada saat Sakura-san itu mengunjungi Jember, lalu mengikuti launching seremoninya, lalu Bapak Dinan Faris
itu mengajak untuk ayo dari Jepang juga ikutan untuk Jember Fashion Festival, dan ini menjadi titik awal untuk kolaborasi selanjutnya antara Indonesia dan Jepang dari bidang seni. Nah, sebenarnya kan Sakura-san ini tergabung dalam sebuah yayasan Sakuranesia. Itu apa sebenarnya? Sakura-sanはSakuranesiaファンダーですね。Sakuranesia ってどんなことですか？桜とインドネシア、サクラネシアで、私たちは子どもたちの教育支援をしています。の機会の提供をしています。Jadi seperti namanya Sakuranesia, Sakura dan Indonesia, Sakura-san dan Indonesia. Ya, jadi kegiatan utamanya sebenarnya mensupport pendidikan untuk anak-anak. Nah, ini kan ada informasi bahwa nanti Sakuranesia akan berpartisipasi sedikit banyak di Jember Fashion Carnival. Nah, apa yang akan ditampilkan nantinya? Sakuranesia は Jember Fashion Festival に参加しますよね。何を披露しますか？私たちは今回日本から3つのグループを招待しています。で、4日に行われるアートウェアに参加するのは、書道家画家さんだったりシンガーさんだったりエンターテインメントのファッションも含めてエンターテインメントを披露するグループと、それからワールドキッズカーニバルでジェンバーの3つの学校に教育支援の寄付をするグループ、それから最後グランドカーニバルで角川ドリームズというダンスを披露するグループの3つを招待しています。もう30名以上の日本人が初めてジェンバーに訪れます。Jadi dari Jepang itu nantinya akan ada 3 grup. Yang pertama itu ada artwear, itu yang akan menampilkan hiburan musik, lalu juga kaligrafi dan fashion. Lalu ada juga namanya grup World Kids Carnival, itu yang akan grup-grup yang memberikan donasi kepada 3 sekolah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada juga grup yang namanya Grand Carnival yang menyajikan penampilan tarian. Nah, totalnya itu akan lebih dari 30 orang dari Jepang yang akan tampil di Indonesia, dan semuanya itu baru pertama kali mengunjungi Jember. Baru pertama kali mengunjungi Jember. Dan apakah ini dinaungi atau dikelola oleh Sakuranesia atau mereka sukarela datang ke Indonesia? その3つのグループはサクラネシアが、ハンドルしますか、それとも、ボランティアで参加しますか？彼らはみんな私が日本人のアーティストにジェンバーファッションカーニバルのことを紹介した時に、この、20年間、皆さんのボランティアと、それから思いで続いてきていることにすごく共感してくれて、ぜひ協力してほしいっていうふうに声をかけたら、ぜひって言って皆さん手弁当で来てくれます。Ya, jadi sebenarnya Sakuranesia ini yang mengenalkan JFC ini kepada grup-grup ini, dan ketika diperkenalkan mereka terkaget karena ternyata sudah berjalan lama sekali JFC ini. Kemudian mereka sangat ingin mengikuti JFC ini. Terus jenis-jenis yang ditampilkan itu kan tadi ada apa tadi tuh? Musik, tari. Nah, apakah itu tari-tari tradisional atau budaya-budaya Jepang yang akan diperkenalkan di Indonesia sendiri? そのダンスとか、音楽とかは日本の、伝統的な音楽ですか、それともインドネシアの？日本の音楽を披露します。budaya Jepang. Apakah ada ketertarikan dari teman-teman komunitas seniman ini terhadap budaya di Indonesia, khususnya yang akan ditampilkan di Jember Fashion Festival nanti? 参加する人たちは、そのインドネシアの文化に興味を持っていますか？特にジェンバーファッションフェスティバルで披露する文化はどうですか？日本の皆さんは、インドネシアについて29歳っていう若い人たちのですごいたくさんの人口がいるっていうことが知られていて、世界からもすごいたくさんのアーティストがいらっしゃってますよね。なんですごく活気のある熱のあるエンターテインメントをぜひ一緒に盛り上げたいというふうに言っています。
Jadi bagi orang-orang Jepang itu, orang Indonesia itu banyak anak-anak mudanya, terutama usia 20 sampai 29 tahunan. Jadi orang-orang Jepang itu sangat menginginkan kerjasama dengan semangat anak muda yang ada di Indonesia untuk memeriahkan Jember Fashion Festival ini. Kalau Sakura sendiri melihat potensi Indonesia itu khususnya di bidang budaya atau dan lainnya itu nanti terlihat seperti apa sih? Apakah potensi itu cukup besar untuk dikembangkan menjadi sesuatu ke depannya gitu? はい、桜さんにとっては個人的な意見なんですけど、どうやって、インドネシアの文化が世界に知られるのか、そして、ポテンシャルがありますか、今後。もちろんです。やっぱりインドネシアは人口もたくさんいて、こうアジアの中でもこれから世界をリードしていくような大きな文化とかたくさんの多様性っていう今世界がこう一つになろうとしているもうビジョンをお持ちなのですごくこれからが楽しみだなと思っています。Menurut Sakura Sang, Indonesia ini sangat unik karena banyak budayanya ya, multicultural, kemudian karena itu akhirnya bisa menjadi mungkin pionir atau pemimpin di Asia ini sehingga bisa memajukan budayanya juga. Oke. Terus ada contoh nggak yang mungkin nanti akan direncanakan ke depannya oleh Sakura Nesia sendiri yang mungkin bisa dikolabskan dengan entah komunitas atau budaya apapun itu? 桜ネシアがやっているじゃない、今後やるなんか活動、日本とインドネシアをつながる活動は例えば何ですか？例えば今回出演する角川ドリームズさん、世界大会に出場するような日本のトップダンサーのダンスリーグのチームなんですけれども、彼らとダンスリーグのインドネシアのオーディションを10月に開催しようと、インドネシアで開催することを予定してます。Jadi mungkin proyek terdekatnya ada Kadokawa Dreams yang isinya itu penari-penari profesional dari Jepang dan telah berkompetensi di tingkatan dunia, dan rencananya Kadokawa Dreams ini akan membuka audisi di Indonesia pada bulan 10 nanti. Ini sepertinya hal baru yang saya dengar mengenai Liga Tari ya. Liga Tari itu bentuknya nanti kira-kira seperti apa ya ketika kompetisi itu akan digelar di sini dan mungkin menjadi kerjasama lah, menjadi bentuk yang seperti apa nantinya? ダンスリーグ、そうダンスリーグっていうのは日本で2020年に世界で初めて始まったリーグで、ベースボールリーグとかフットボールリーグのダンスリーグで、みんな12チームのリーグがあって、もうダンスを披露して、でトーナメントで優勝を競い合っていくっていう、そういうチームのメンバーになる若者をインドネシアから募集しようと思っています。Jadi Liga Tari memang ini Liga Tari pertama di dunia, jadi wajar kalau misal belum terlalu dikenal. Jadi Liga Tari ini dimulai di Jepang baru sekitar 3 tahun yang lalu, tahun 2020, dan sama seperti Liga Bisbol, kemudian Liga sepak bola, jadi terdiri dari 12 tim yang nantinya akan bersaing, berkompetensi, kemudian nanti pemenangnya itu akan menjadi dan Kadokawa Dreams itu menjadi pemenang tahun ini. Lalu anggota-anggota yang klubnya itu yang dari 12 tim itu akan dibayar dan menampilkan tarian mereka, dan mereka akan menghabiskan waktu trainingnya itu 1 tahun hingga mereka menjadi pemenang. Dan di Indonesia sendiri akan diadakan audisi pada bulan Oktober untuk mengikuti 12 tim ini. Dan itu berarti tidak hanya di Indonesia saja ya Liga Tarinya itu nanti akan diselenggarakan, atau apakah akan dibuka menjadi sebuah pertunjukan yang besar melibatkan banyak negara gitu nantinya? そのダンスリーグはインドネシアだけですか、それともなんか世界ですごい共演をしますか？今その日本のダンスリーグ、日本にしかまだリーグがないんですね。その公式メンバーをインドネシアから募集して、日本のチームの一員として、リーグに参加してもらうっていう、ダンスっていうことに夢を持っている若者たちを応援する企画です。Jadi memang sebenarnya Kadokawa Dreams ini memang timnya Jepang. Jadi di sini
member Indonesia itu direkrut untuk menjadi tim di Jepang ini sendiri. Jadi bukan berasal dari banyak negara. Nah, jadi Kadokawa Dreams ini mencoba untuk mengumpulkan anak-anak muda yang mempunyai mimpi di bidang tari. Oke. Apakah itu seperti apa ya, kalau di kita kan kayak seperti boy band atau girl band itu, atau seperti apa nanti wujudnya? それでアイドルに近いですか、それともまた違いますか？もうそのトーナメントのジャッジメントは半分がプロフェッショナルで半分がオーディエンスなんです。なので確かにそのアイドルのように声援を受けて、たくさんの日本では若者が見ています。 Ya, jadi grup ini nantinya akan dinilai atau judge-nya, jurinya itu setengahnya itu orang profesional dan setengahnya itu audiens. Jadi memang kalau dilihat ya kurang lebih sama mungkin sama idol atau girl band gitu ya istilahnya kalau di kita seperti itu. Oke, lalu bagaimana Sakuranesia ini bertemu dengan pemerintah Indonesia? Apakah ada dukungan atau kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang sudah terjalin? Hai, インドネシアの政府からはなんか支援とかありますか、日本とインドネシアをつながるために。なんかそこはトビックさんに話してもらおうかなって思ってるんで。 Nanti Taufik yang akan lebih menjelaskan. Oke. Terus kemudian ini, apa yang membuat Sakuranesia ini lebih tertarik kepada Indonesia? Kan salah satunya selain budaya, ada pendidikan yang menjadi concern dari Sakuranesia. Itu bentuknya seperti apa? はい、どうしてサクラネシアがインドネシアに興味を持ちますか？どうして他の国じゃなくてインドネシアですか？そして、どんな形で支援しますか？まず一つ大きい理由はたまたま偶然インドネシアにご縁があった。それがまず大きい理由ですね。 Ya, jadi sebenarnya alasan utamanya karena memang tadinya itu kebetulan memang ditugaskannya itu Indonesia dan akhirnya dari situ menjadi mengenal Indonesia dan cinta terhadap Indonesia. Oke. もう一つその世界平和っていうことをミッションにしてるんですけど、それがその平和の押し付けじゃなくて、それぞれがどんなことできるだろうねっていうことを考えて、こう一緒に何ができるだろうっていう。 それが一つその教育の機会を提供するっていうことをその We are all one っていうことだと思っています。 Ya, jadi mengenai pertanyaan tadi dalam bentuk apa sih dukungan pendidikannya itu? Jadi untuk mencapai perdamaian dunia, Sakuranesia ini tidak hanya membantu dalam bentuk uang atau donasi saja, tetapi juga memperkenalkan kegiatan-kegiatan donasinya kepada para donatur dan memberikan jembatan gitu untuk para donatur itu bisa berinteraksi dengan orang-orang yang didonasikan seperti itu. Oke. Terakhir ini untuk Sakura-san. Apa pendapatnya Sakuranesia terhadap perkembangan budaya saat ini, dan kemudian kedepannya apa yang akan bisa dikerjasamakan antara budaya Jepang dan budaya Indonesia tentunya? 桜さんにとっては、どんな形で日本とインドネシアの文化をコラボレーションできますか？とにかくその目に見えないものを見えるようにしたいんです。 私もそうなんですけど、日常の中に、忙しくしていたりすると、この目で見て手で触れられるものに気を取られやすいと思うんですね。でもその目に見えないそういった経験とか感覚っていうものの重要性をすごくインドネシアで勉強させていただいているので、その映画とかアニメと似てます。こんな世界があったらいいなっていうことを実現していく、そういうことをしていきたいなと思っています。 Ya, jadi menurut Sakura-san itu dia itu ingin membuat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala kita sendiri menjadi terlihat, karena kita ketika fokus dengan kehidupan sehari-hari kemudian menjadi sibuk, kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita, sedangkan Sakura-san ini ingin orang-orang merasakan perasaan yang mungkin tidak bisa kita rasakan sehari-hari. Mungkin bisa diibaratkan dengan anime ya, jadi kalau di anime itu kita bisa bermimpi ada dunia seperti ini, jika ada dunia seperti ini maka akan indah ya. Nah, Sakuranesia berusaha untuk mewujudkan hal itu. Ya, jadi Sakura-san ingin berterima kasih kepada Bapak Arik, Ketua JFC, dan juga Bapak Hendy,
Bupati Jember dan semua orang-orang yang terlibat dalam JFC kali ini, dan juga Sakura-san mulai sekarang akan melakukan yang terbaik untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke Jepang. Oke, terima Thank kasih you. Sakura-san Terima sudah mampir di kasih podcast Antara. juga. Dan buat Sobat Antara, kita akan setelah ini akan bertanya-tanya lebih dalam mengenai teknis kerjasama Sakuranesia sendiri dengan hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Nantikan di segmen selanjutnya. Dadah. Sobat Antara, kali ini ada salah satu narasumber yang berkaitan dengan Sakuranesia yang tadi dibawakan oleh Sakura-san. Tapi ini lebih dari sisi keindonesiaannya, dan sudah hadir di sini yaitu Bung Taufik atau Mas Taufik nih. Lebih enak Mas Taufik kayaknya. Mas Taufik, oke. Mas Taufik, tadi aku sempat ngobrol nih sama Sakura-san dan Sakuranesia sendiri. Nah, tapi kalau dari versi Mas Taufik, sebenarnya apa Sakuranesia ini dan apa peran Mas Taufik di sini? Sakuranesia itu lebih kepada membawa misi perdamaian dan persaudaraan, Mas. Nah, misi ini yang kita bawa bukan hanya sekedar ucapan, tapi bagaimana tindakan yang bisa dilakukan bersama-sama, apa yang bisa dilakukan sama-sama dari Jepang dan Indonesia. Kemudian peran Mas Taufik di sini dalam Sakuranesia sebagai founder juga. Saya sebagai founder juga. Terus kalau ini Mas, tadi aku sempat tanya, apa sih sebenarnya kaitannya atau peran atau bagaimana pemerintah Indonesia sendiri menyambut Sakuranesia yang ternyata sudah perannya atau aktivitasnya sudah cukup banyak di Indonesia. Misalnya salah satunya kan ada di Jember Fashion Carnival nantinya yang akan hadir. Nah, bagaimana Mas peran pemerintah atau dukungan pemerintah sendiri dari penglihatan Mas Taufik? Akhir Januari kita sudah silaturahmi kepada Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Muldoko, dan alhamdulillah sangat diterima dengan baik sekali. Beliau mensupport kita karena memiliki kesamaan visi dan misi di bidang pendidikan anak-anak, Mas. Supportnya itu berupa apa, Mas? Sebagai contoh, selain beliau menerima, juga beliau mendampingi Bapak Muldoko, mendampingi kita untuk melakukan donasi di wilayah Cipanas, SD Selawi Pacet Cipanas. Berarti selain maksudnya tadi kan yang kita bahas banyak diantaranya mengenai budaya. Dan ternyata memang ada pendidikan yang menjadi perhatian dari Sakuranesia. Dukungan terhadap Sakuranesia terhadap pendidikan ini bentuknya seperti apa, Mas? Gini, Mas, misal contoh ya, kan kita dapat rekomendasi dari teman-teman Kepala Staf Kepresidenan. Ada di Cipanas, di daerah Selawi Pacet itu, di mana tingkat pendidikannya yang berminat dari SD ke SMP hanya sekitar 20%. Jadi tidak sampai 25%. Mereka itu, padahal ini yang menariknya dekat dari Jakarta ya Mas ya, dekat dari Jakarta. Sangat menarik menurut saya setelah direkomendasikan oleh teman-teman KSP, kita amati ternyata mereka setelah mungkin kelas 4 atau sampai kelas 5, itu di pemikiran mereka yang penting sekolah itu bisa baca, bisa tulis, bisa ngaji. Setelah itu tidak ada rasa minat untuk SMP, Mas, jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu kita saat ini fokus di wilayah Cipanas, terutama di Pacet, Selawi Pacet. Itu kerjasamanya dalam bentuk apakah membantu infrastruktur atau pengembangan dari pendidikan, sistem pendidikannya sendiri? Sebelumnya memang kita sudah melakukan survei ke sana bersama-sama. Kita melihat infrastrukturnya, bangunan, fasilitas, prasarana, lingkungan juga. Ternyata di sana kita membutuhkan selain fasilitas juga semacam ada kegiatan ekonomi. Karena itu ada 2 tema yang kita bawa ke sana, yaitu donasi untuk prasarana
prasarana dan infrastrukturnya juga renovasi. Dan yang kedua adalah mengaktifkan ekonomi di wilayah sekolah, yaitu dengan membuat koperasi sekolah. Ya, dan ini yang lebih menarik lagi adalah kita menyalurkan donasi ini bekerja sama juga dengan Yayasan Ibu Kusmuldoko almarhum sebagai appreciate buat Pak Muldoko, Mas. Ya. Kalau ini kerjasama, apakah ini bisa berlaku sebaliknya, Mas? Maksud saya ketika banyak sekali masyarakat di Indonesia itu pengen belajar mengenai budaya Jepang atau pengen ke Jepang sana, apakah kedepannya ada bentuk kerjasama yang saling membantu seperti ini atau seperti apa? Nanti memang seperti itu rencana kita. Ya, jadi memang kita sudah bicara kepada teman-teman di Sakuranisia juga setelah kita berkunjung ke KSP dan ke daerah Cipanas juga bersama Pak Muldoko. Jadi memang tujuan kita adalah alangkah baiknya, misalnya contoh ada satu student pelajar SD dan satu guru yang kita ajak itu ke Jepang kurang lebih selama 1 minggu misalnya. Jadi dia bisa melihat pendidikan, bisa melihat cara belajar, program yang kira-kira bisa memberikan semangat mereka dan kembali ke Indonesia, ke daerah Cipanas lagi, itu memberi motivasi untuk menjadi sekolah, memberikan sekolah yang lebih tinggi lagi, Mas. Oke, terima kasih Mas Taufik sudah mampir di podcast Antara yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Sakura-san. Dan demikian Sobat Antara, podcast kita kali ini yang bertemakan antara kerjasama Indonesia dan Jepang yang kedepannya mudah-mudahan bisa banyak terjalin hal-hal yang positif bagi kedua negara. Saksikan berita baik di podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia, di Spotify Podcast Antara dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.